Pedangdut berkarisma Hari Putra ekspresikan rasa syukur, ajak istri tercinta Selviama keliling kota Sopeng dengan mobil impian. Sopeng, Sulawesi Selatan. Di tengah popularitas yang terus menanjak dan jadwal manggung yang padat, pedangdut berkarisma asal Jambi, Hari Putra, menunjukkan sisi lain dari kehidupannya yang penuh kesyukuran dan kebersahajaan. Baru-baru ini, Hari Putra mengajak sang istri tercinta, Selviama, untuk menikmati momen kebersamaan dengan cara yang sederhana namun penuh makna, jalan-jalan keliling kota Sopeng menggunakan mobil impiannya yang baru saja ia wujudkan. Kota Sopeng yang dikenal dengan keindahan alam dan keramahan masyarakatnya menjadi saksi perjalanan hangat pasangan selebriti ini. Tanpa keramaian media, tanpa pengawalan ketat, Hari Putra dan Selviama tampak menikmati setiap momen, berhenti di tempat-tempat ikonik, berinteraksi dengan warga, dan sesekali berfoto di pinggir jalan dengan latar hamparan sawah hijau serta pegunungan biru yang memanjakan mata. Sebuah rasa syukur yang dalam. Dalam wawancara eksklusif bersama tim kami, Hari Putra mengungkapkan alasan di balik perjalanan istimewa ini. Bukan sekadar berlibur, melainkan bentuk ungkapan rasa syukur atas segala pencapaian yang ia raih selama beberapa tahun terakhir. Ini bukan soal mobil atau jalan-jalannya saja, tapi soal bersyukur. Banyak hal yang saya impikan dulu, sekarang Allah izinkan saya merasakannya. Mobil ini bukan simbol kemewahan, tapi simbol perjuangan dan doa yang dikabulkan, tutur Hari Putra sambil tersenyum. Hari Putra yang mulai dikenal luas lewat lagu-lagu dangdut bernuansa lokal yang penuh semangat dan pesan kehidupan, memang dikenal sebagai sosok rendah hati. Ia kerap mengangkat budaya dan kearifan lokal dalam karya-karyanya, termasuk bahasa daerah Bugis yang ia selipkan dalam beberapa liriknya. Selviama, istri, sahabat, dan sumber inspirasi. Dalam perjalanan itu, perhatian publik juga tertuju pada Selviama, istri Hari Putra yang selama ini dikenal kalem, anggun, dan setia mendampingi karir suaminya. Dengan gaya sederhana namun elegan, Selviama tampak menikmati kebersamaan itu, duduk di kursi depan sambil sesekali bercanda dengan sang suami. Saya bersyukur bisa melihat suami bahagia. Dulu kami pernah susah, pernah naik motor hujan-hujanan cuma buat manggung di desa. Sekarang bisa seperti ini, saya hanya bisa bilang, Alhamdulillah. Semua ini karena kerja keras dan doa, ujar Selviama dengan mata berkaca-kaca. Kebersamaan mereka bukan hanya soal cinta, tapi juga kemitraan. Selviama diketahui aktif membantu mengelola jadwal Hari Putra, bahkan ikut terlibat dalam proses kreatif seperti pemilihan tema lagu, konsep video klip, hingga desain busana panggung. Mobil impian yang penuh makna. Mobil yang digunakan dalam perjalanan keliling kota Sopeng tersebut bukanlah sembarang kendaraan. Hari Putra menyebutnya sebagai mobil perjuangan. Sebuah SUV berwarna hitam metalik yang dibeli dari hasil tabungan pribadi tanpa bantuan sponsor atau cicilan. Ia mengaku telah memimpikannya mobil tersebut sejak masih menjadi penyanyi kafe di Makassar. Dulu saya suka lihat mobil ini lewat depan kosan. Saya bilang dalam hati, suatu saat saya juga akan punya. Bukan buat gaya-gayaan, tapi biar saya bisa ajak istri dan keluarga jalan-jalan dengan nyaman. Alhamdulillah, Allah kabulkan, katanya. Mobil tersebut kini bukan hanya menjadi alat transportasi, tapi simbol pencapaian, kenangan, dan harapan baru. Di dashboard mobil itu bahkan terpajang foto kecil Hari Putra dan Selviama saat pertama kali menikah, sebuah pengingat tentang awal perjuangan mereka. Sambutan hangat warga Sopeng. Saat melintas di pusat kota Sopeng, Hari Putra sempat disapa puluhan warga yang mengenalinya. Meski dikenal sebagai selebriti, ia tak segan turun dari mobil, bersalaman, dan berfoto bersama warga. Bahkan, ia sempat menyanyikan satu bait lagu andalannya secara spontan di pelataran sebuah warung kopi yang menjadi langganannya semasa remaja. Kami bangga sekali dengan Hari Putra. Dia tetap rendah hati, tidak sombong. Padahal sudah terkenal, ujar seorang warga bernama Ibu Hasma yang ikut menyapa Hari Putra sore itu. Anak-anak pun tampak antusias melihat penyanyi idola mereka dari dekat. Ada yang meneriakkan nama lagunya, ada pula yang membawa poster kecil bertuliskan, Hari Putra, idola kami. Menikmati senja dan doa di Masjid Tua, perjalanan itu ditutup dengan momen hikmat saat Hari Putra dan Selviama singgah di Masjid Tua Sopeng untuk melaksanakan salat maghrib. Di sana, keduanya menyempatkan diri berdoa, meminta keberkahan atas rezeki yang telah diberikan. Harta bisa dicari, tapi berkah harus dijaga. Saya selalu berdoa agar apapun yang kami punya bisa membawa manfaat,
Bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk orang lain, ujar Hariputra. Ia pun berencana untuk mengadakan konser amal di Sopeng dalam waktu dekat, khusus untuk membantu anak-anak yatim dan pesantren lokal. Lebih dari sekadar perjalanan Hariputra dan Selviama keliling kota Sopeng bukanlah sekadar tamasya biasa. Di balik setir mobil impian dan senyum hangat yang mereka bagikan ke warga, tersimpan kisah tentang ketulusan, kerja keras, dan rasa syukur yang mendalam. Di tengah hingar-bingar industri hiburan, pasangan ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang seberapa besar panggung yang didapat, tapi seberapa besar rasa syukur yang ditanamkan dalam hati. Dan hari itu, di jalan-jalan kecil kota Sopeng, seorang pedangdut dan istrinya mengajari kita arti kesederhanaan dalam keberhasilan. Lady Rara, Selviama, hingga Lesti Kejora lelang baju bekas, gaungkan kepedulian lewat fashion, keuntungan didonasikan untuk amal. Jakarta, dunia hiburan tanah air kembali diwarnai dengan aksi inspiratif dari para penyanyi dangdut ternama. Lady Rara, Selviama, hingga Lesti Kejora mencuri perhatian publik bukan karena lagu atau penampilan panggung mereka, melainkan lewat aksi sosial yang menyentuh hati. Ketiganya berkolaborasi dalam sebuah kegiatan bertajuk Charity Closet, dari panggung ke hati, sebuah lelang baju bekas pribadi yang hasil keuntungannya akan disumbangkan untuk kegiatan amal. Acara yang digelar secara daring dan luring ini berlangsung meriah pada Sabtu malam, bertempat di sebuah ballroom hotel mewah di kawasan Jakarta Selatan. Meski berlangsung dengan nuansa elegan, nuansa haru, kehangatan, dan kepedulian menjadi napas utama kegiatan ini. Ratusan penggemar dan dermawan hadir, baik secara langsung maupun melalui siaran langsung di berbagai platform media sosial. Bukan sekadar baju bekas, tapi penuh cerita. Setiap helai pakaian yang dilelang bukanlah sembarang pakaian. Masing-masing memiliki cerita, kenangan, dan nilai emosional yang mendalam bagi sang pemilik. Lady Rara, misalnya, melelang gaun merah menyala yang pernah ia kenakan saat tampil di konser besar Liga Dangdut Indonesia tahun 2021. Aku sayang banget sama gaun ini. Tapi aku lebih sayang pada senyum anak-anak yang bisa terbantu lewat donasi ini, ujar Lady Rara sambil menahan haru saat melepas gaun tersebut kepada pemenang lelang yang menawar hingga 45 juta rupiah. Selviama juga tak mau kalah. Ia melelang beberapa outfit panggung ikoniknya, termasuk jaket denim berbordir tangan yang ia kenakan saat pertama kali tampil di layar televisi nasional. Jaket itu laku dengan harga fantastis, 60 juta rupiah. Jaket ini simbol perjuanganku dari kampung ke panggung. Rasanya luar biasa bisa melihat perjuangan itu kini menjadi bantuan nyata buat mereka yang membutuhkan, tutur Selvi di hadapan para undangan dan awak media. Sementara itu, Lesti Kejora, penyanyi yang sudah memiliki jutaan penggemar, membuat heboh dengan melelang salah satu kebaya putih miliknya yang pernah ia pakai saat acara lamaran dengan Rizky Bilar. Meski sempat mengundang perdebatan di kalangan fans karena nilai sentimentalnya yang tinggi, Lesti menegaskan bahwa keputusannya adalah bentuk pengorbanan dan cinta terhadap sesama. Kalau dulu kebaya ini simbol cinta pribadi, sekarang biarlah jadi simbol cinta untuk semua. Untuk mereka yang sedang berjuang di luar sana, ujar Lesti disambut tepuk tangan gemuruh. Kebaya tersebut laku seharga 120 juta rupiah. Donasi disalurkan untuk 3 pilar amal. Total dana yang berhasil dikumpulkan malam itu mencapai angka luar biasa, 2,3 miliar rupiah. Dana ini akan disalurkan ke 3 pilar amal utama. 1. Pendidikan anak kurang mampu, melalui kerjasama dengan Yayasan Anak Bangsa Cerdas. Sebagian dana akan digunakan untuk menyediakan beasiswa bagi anak-anak di daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar. 2. Kesehatan ibu dan anak, Lembaga Sosial Sehat Sejahtera akan menerima bantuan untuk membangun posyandu dan menyediakan vaksin serta alat kesehatan bagi komunitas terpencil. 3. Bantuan bencana alam, dana juga dialokasikan untuk korban bencana alam yang baru-baru ini terjadi di beberapa wilayah Indonesia, termasuk banjir di Kalimantan Selatan dan tanah longsor di Flores. Aksi sosial yang menular, apa yang dilakukan oleh Lady Rara, Selviama, dan Lesti Kejora memicu gelombang dukungan dari sesama artis. Tak butuh waktu lama, beberapa nama lain di industri hiburan turut menyatakan niat untuk bergabung dalam gerakan serupa. Ayu Ting Ting, Via Valen, dan Zaskia Gotik secara terbuka menyampaikan dukungan mereka di media sosial. Bahkan,
Ayu Ting Ting mengatakan sedang mempersiapkan koleksi pribadi yang akan ia lelang dalam acara Charity Closet 2.0 yang dijadwalkan pada akhir tahun ini. Ini bukan hanya soal baju. Ini soal hati. Kalau baju bisa jadi jembatan untuk kasih sayang, kenapa tidak? Tulis Ayu di akun Instagramnya. Dukungan dari pemerintah dan tokoh masyarakat. Tak hanya kalangan selebritas, pemerintah melalui Kementerian Sosial juga mengapresiasi langkah mulia ini. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyebut inisiatif ini sebagai bentuk filantropi modern, yang kreatif dan dekat dengan generasi muda. Ini cara baru yang menyenangkan tapi juga berdampak. Kita perlu lebih banyak public figure yang memanfaatkan popularitas mereka untuk kebaikan, kata Risma dalam pernyataan tertulis. Sementara itu, beberapa tokoh publik lain seperti Najwa Shihab dan Deddy Corbuzier memuji acara ini sebagai bentuk empati yang fashionable. Bukan hanya membantu, tapi juga menginspirasi. Harapan untuk masa depan. Acara ini bukanlah titik akhir, melainkan awal dari sebuah gerakan yang lebih besar. Pihak penyelenggara, yakni Yayasan Nada Hati Nusantara, menyatakan akan menjadikan Charity Closet sebagai program rutin tahunan dengan skala yang lebih luas dan melibatkan lebih banyak tokoh publik lintas profesi. Kita ingin melihat atlet, politisi, bahkan konten kreator bergabung. Karena pada akhirnya, semua bisa peduli dengan cara masing-masing, ujar Rina Yuliana, Ketua Yayasan. Lady Rara pun menutup acara malam itu dengan pesan yang membekas di hati para penonton. Kadang kita terlalu sibuk mengejar sorotan, sampai lupa bahwa cahaya sejati datang dari dalam hati. Semoga ini jadi pengingat bahwa peduli itu nggak butuh alasan besar, cukup niat yang tulus. Dari gaun penuh glitter hingga jaket denim penuh kenangan, siapa sangka fashion bisa menjadi jembatan harapan. Lady Rara, Selfie Yama, dan Lesti Kejora telah membuktikan bahwa kepedulian bisa tampil memukau, menyentuh, dan membawa perubahan nyata. Di tengah hingar-bingar industri hiburan, aksi mereka adalah secercah cahaya yang menenangkan, bahwa popularitas bukan hanya tentang sorakan, tapi juga tentang seberapa besar dampaknya bagi sesama.